apa sih tantangan utama yang Mas Salman lihat gitu kalau kita bicara tentang literasi di Indonesia gitu? Sekarang ini ya, eh menurut saya tuh eh sekarang ini yang perlu kita pikirkan bersama itu adalah bukan lagi pada apa namanya, eh kan kita sering sekali mendapatkan apa, bahwa literasi kita rendah gitu, ya kan gitu. Menurut saya yang sesungguhnya terjadi sekarang, buku tuh ada gitu, tapi distribusi buku kita itu tidak cukup apa rata gitu, menyebarkan buku-buku ini sampai ke pelosok-pelosok gitu. Kalau kita lihat ya secara ekosistem perbukuan, misalnya toko buku yang relatif established misalkan, itu kan rata-rata ada di daerah tingkat 1, ibu kota provinsi misalnya, seperti Jogja ya. Terus kalau kita geser sedikit misalnya ke Gunung Kidul gitu atau Kulon Progo gitu, itu kan daerah tingkat 2 kabupaten kan. Itu tidak mesti ditemukan misalnya toko buku lainnya yang bisa se-establish misalkan jaringan toko buku Gramedia gitu. Sehingga orang-orang yang berada di daerah-daerah itu ya tidak punya pilihan kecuali kan datang ke ibu kota provinsinya gitu. Ini kita bicara Jawa. Bagaimana kalau di luar pulau gitu, yang memiliki remote areas yang jauh lebih banyak gitu kan. Nah makanya tadi saya bilang soal taman bacaan, kan program pemerintah itu kan juga ada apa, taman bacaan yang diinisiasi oleh anggota masyarakat kan. Itu menjadi penting menurut saya. Nah tinggal bagaimana misalnya pemerintah dengan penerbit itu memastikan bahwa taman bacaan ini hidup, koleksinya itu update gitu kan, sehingga tidak sekadar angka gitu. Kita punya 200 taman bacaan di seluruh Indonesia, tapi mungkin koleksinya sejak 5 tahun lalu tidak pernah diupdate misalnya, atau bahkan rusak gitu, atau bahkan tinggal sedikit, atau bahkan ada juga yang tutup mas. Ya. Gitu. Jadi salah satunya distribusi walaupun kayak sekarang dengan adanya marketplace dan lain-lain itu jadi orang lebih bisa mengakses, tapi pasti beda ya gitu. Betul. Dan juga pengirimannya juga lain, biaya Betul. pengirimannya. Iya. Dan convenience-nya pun juga lain ketika ada akses yang langsung gitu ya. Betul. Ya. Jadi lebih kalau kayak kita masuk ke toko buku itu kan kita jadi kayak sudah ya jadi langsung terpapar lah gitu ya. Ketimbang kalau kita masuk ke marketplace, biasanya kita lagi mencari buku apa atau buku tentang apa gitu kan ya. Betul. Itu juga kalau ada uang ya kan. Iya. Iya. Artinya Betul. privilege juga itu. Iya. Kalau ke toko buku nggak ada uang pun masuk bisa ngelihat gitu kan. Nah, jadi dan saya lihat pemerintah kan punya kan jaringan pemerintah itu begitu luas betul. Salah satunya kan secara logistik yang jaringannya bisa sampai ke pelosok itu kan PT Pos mas. Itu sampai kode pos di hampir pelosok. Saya punya cerita menarik kemarin waktu ikut event namanya Kelana itu. Itu kan kita mulai dari Pekalongan, melewati beberapa kabupaten itu, Banjarnegara, Purbalingga kalau saya tidak keliru ya. Itu kan jalurnya naik turun cenderung daerah gunung lah gitu. Itu saya sampai di satu tempat, itu kayaknya hampir maghrib itu. Saya bilang gila ini tempat seterpencil ini gitu ya. Gimana orang datang ke sini? Tiba-tiba di depan saya ada Kang Paket dong. Loh, nyampe sini terus. Artinya bisa ternyata dicapai oleh logistik gitu. Iya kan? Nah, saya membayangkan kalau itu diupayakan untuk buku gitu. Itu kan kita bisa memanfaatkan kantor pos itu setiap daerah tuh kayaknya ada deh gitu.
di tingkat kecamatan tuh kayak kantor pos tuh ada deh. Saya ingat betul waktu itu nabung soalnya kan namanya Tabanas ya. Ya, Tabanas bisa. Tabungan nasional ya. Iya kan? Itu kan nabungnya di kantor pos itu. Kantor pos itu kalau misalnya di make over jadi semacam taman bacaan punya pemerintah gitu kan, itu sudah pasti aksesnya banyak banget tuh. Gitu. Saya ingat dulu waktu saya masih di New York dulu tuh, sebelum Netflix itu menjadi film streaming, kan mereka dulu bisnisnya adalah DVD kepingan gitu. Kita di website terus kita pilih, kita bikin urutan film yang kita mau tonton apa. Kemudian nanti itu dikirim lewat pos filmnya. Dikirim lewat pos. Si CD-nya itu kan? Iya, jadi dalam amplop Netflix gitu. Iya. Nah, setelah itu di situ sudah ada sama stem buat pengembaliannya. Jadi saya selesai nonton nih ya, udah saya masukin lagi, saya tempel stemnya itu. Terus ya, kan setiap berapa blok itu kan selalu ada kotak pos di sana. Kotak pos biru itu. Betul. Saya tinggal masukin lagi ke kotak pos, tutup, ceklek, selesai. Nanti akan diambil, dan begitu itu udah balik ke Netflix-nya, Netflix akan otomatis ngirim film di list saya selanjutnya. Jadi 2 hari 3 hari kemudian tuh saya dapat lagi tuh kiriman next movie gitu. Sangat convenient ya. Iya, dan saya terpikir juga tadi karena tadi Mas Salwan bilang posnya itu bekerja betul-betul gitu. Bahkan saya ingat lagi bayar sewa kos apa ini tuh waktu tempat tinggal tuh juga nulis cek itu saya kirim pakai pos. Semuanya pakai pos gitu. Iya. Karena ya sistem posnya bekerja dengan efektif sekali. Betul. Dan kalau kita ingat dulu itu orang tua mengirim anaknya ke rantau, kirim wesel kan? Iya. Pakai pos. Pakai pos. Iya kan? Ya punya jaringan paling luas dan sebetulnya iya. Gitu. Jadi kalau saya membayangkan PT Pos ini kan sampai ke tingkat kecamatan punya itu. Iya. Ininya itu kantor-kantor posnya itu kan, meskipun skala kan bisa beda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi itu representatif pemerintah yang bisa kemudian dijadikan solusi untuk akses buku sampai di masyarakat yang paling remote gitu kan. Ya. Very interesting. Mas Alwan, kalau sekarang di era sosial media ini, kita belok sedikit nih. Yang orang bilang tadi, meskipun ada data yang bilang kata minat baca turun, tapi di sisi lain justru mungkin 2 tahun terakhir buku itu justru semakin hidup kembali gitu ya. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi saya juga tidak sepenuhnya setuju kalau dibilang minat baca kita serendah itu gitu. Artinya mungkin bisa jadi karena tadi kurangnya akses itu juga gitu. Tetapi juga sosial media ini punya peran positif tapi juga ada negatifnya juga. Salah satunya menurut saya adalah membuat attention span orang itu makin singkat, makin pendek gitu. Bahkan nggak hanya dalam konteks membaca, konteks melihat pun gitu, dari video panjang jadi video serba lebih pendek gitu kan. Betul. Nah, membaca dari tadi buku terus ya buku artikel akhirnya jadi caption aja sesingkat-singkat mungkin kalau bisa gitu kan. Lama-lama caption bikin audio tinggal didengerin. Iya. Jadi nah, menurut Mas Salman, ini tadi pendapat saya gitu, tapi menurut Mas Salman itu sendiri punya bukan soal punya peran, tapi gini, orang yang bilang ya udah toh ngapain juga, kan nggak harus baca kan, sekarang konten saya bisa mendapatkan ilmu nggak harus dari buku, bisa lewat YouTube, saya juga bisa lewat ilmunya gitu. Betul. Tapi ada pihak yang juga bilang ada perbedaannya, tapi kalau Mas Salman sendiri ngeliatnya gimana? Iya. Saya memang tadi betul soal span of attention itu kan makin pendek ya. Dan itu tentu kalau bagi saya yang bergerak di dunia buku itu memang jadi challenge lah gitu lah ya.
Itu hal-hal yang very challenging bagi generasi yang sekarang itu memang ketika day to day habitnya itu memang nggak bisa lepas dari perangkat gitu. Karena memang sekali lagi kalau menurut saya, menurut keyakinan saya, Mas Panji dipakai ilmunya. Jadi konten-konten yang ada itu, yang di luar buku, itu pasti saling melengkapi lah, saling melengkapi. Cuma menurut saya itu tidak ada yang kalau kita membaca buku itu kan kita memang harus menyiapkan ruang dan waktu gitu rasanya, ya kan? Karena kita memasuki satu kegiatan yang kalau kita tidak bisa memokuskan atensi kita, maka itu tuh nggak akan masuk gitu. Gitu. Jadi membaca itu sekali lagi kalau menurut saya itu memiliki kelebihannya tersendiri gitu dibandingkan menikmati konten secara audio maupun audiovisual gitu. Saya masih percaya kegiatan membaca itu salah satu yang mendevelop disiplin atensi sebenarnya. Gitu. Nah itu salah satunya. Kenapa e-book di Indonesia tidak improving misalkan dibandingkan di negara-negara blok utara ya yang sudah lebih dulu maju. Karena menurut saya salah satu perangkat yang digunakan itu tidak ada yang seberhasil dedicated e-reader seperti Kindle. Ya kan? Di kita itu kan device yang digunakan adalah perangkat bergerak yang kita gunakan untuk macam-macam kan, makanya istilahnya multitasking. Nonton di situ, chat di situ, telepon di situ, WA di situ, terus ditambahkan lagi perangkat pembaca. Kebayang itu kan lagi baca itu ting tung. Ya notifikasi lah inilah itulah. Notifikasinya banyak banget. Menurut saya itu salah satu hambatan atau challenge lah gitu ya, yang membuat tidak bisa menikmati bacaan elektronik gitu. Nah tapi itu berhasil di negara-negara ini karena mereka punya dedicated e-readernya. Jadi terpisah sama sekali. Artinya kan sebetulnya perangkat itu adalah bisa substitusi atau komplementer terhadap buku yang fungsinya sebetulnya sama dan itu tidak mengurangi atensi kan. Gitu. Nah di kita menurut saya kalau mau berhasil e-book misalkan, kita bicara hal yang lain gitu ya. Harus punya tuh yang dedicated e-readernya yang dia itu bisa memisahkan kegiatan membaca dari kegiatan lainnya. Karena menurut saya baca buku itu adalah salah satu cara yang masih sangat efektif untuk membangun atensi dan fokus. Karena kita nggak bisa membaca tanpa betul-betul menyiapkan diri kita itu pada satu ruang dan waktu yang di situ kita harus fokus. Begitu fokus kita kemana-mana kan nggak bisa.